Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Olivia Claresta yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 11 Mei 2025. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang menggelar Second Economy and Business International Conference dalam rangka Dies Natalis. Universitas Pamulang menggelar upacara pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Pendidikan Nasional. Program Studi Administrasi Perkantoran D3 dan Akuntansi Perpajakan D4 menyelenggarakan Melanin Hero Goes to Campus, Colorism and Real Beauty. Program Studi S1 Akuntansi menggelar talk show Metodologi Penelitian Baper, Bincang Asik Penelitian Riset. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang sukses menggelar acara spektakuler Second Epic Economic Business Innovation and Creativity. Kegiatan berlangsung pada tanggal 29 dan 30 April 2025, diselenggarakan secara hybrid, online dan offline, berlokasi di Kampus 2 Universitas Pamulang. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai bentuk rasa syukur atas berbagai pencapaian yang telah diraih dengan mengusung tema besar Aligning Renewable Energy, Food Security, and Global Policies for a Better World. Second Epic 2025 menjadi panggung prestisius yang menyatukan semangat inovasi, kolaborasi, dan kepedulian terhadap isu global. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini menghadirkan rangkaian kegiatan penuh inspirasi dan antusiasme. Pada hari pertama Selasa 29 April 2025, suasana kampus dipenuhi keceriaan melalui Epic Carnaval, sebuah parade semangat dan kreativitas mahasiswa beserta dosen Universitas Pamulang yang bertemakan Harvesting Energy Cultivating Life. Kemeriahan berlanjut pada hari kedua, Rabu 30 April 2025 dengan sederet agenda utama seperti International Conference, Call for Paper, Business Competition, lomba poster, 3-minute thesis, dan pameran produk inovatif mahasiswa. Puncak acara Epic 2025 adalah International Conference yang diselenggarakan secara hybrid, offline dan online, di Auditorium Darsono Kampus Victor. Konferensi ini menghadirkan narasumber yang membagikan wawasan strategis seputar tantangan dan solusi di bidang energi terbarukan, ketahanan pangan, dan kebijakan global. Ribuan peserta dari mahasiswa dan dosen berbagai program studi Universitas Pamulang maupun dari instansi lain turut meramaikan acara ini secara offline dan online. Turut hadir sebagai keynote speaker Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani SE MSc PhD yang diwakilkan oleh Kristianto selaku analisis kebijakan ahli media Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral PKRB Badan Kebijakan Fiskal yang menyampaikan pidato inspiratif. Acara ini dibuka oleh Rektor Universitas Pamulang Dr. Enur Zaman. Rangkaian kompetisi seperti Call for Paper, Business Competition, Poster Competition, dan 3-minute thesis presentation terjadi tersorotan sendiri. Kegiatan ini tidak hanya menantang kreativitas dan pemikiran kritis mahasiswa, tetapi juga memberikan panggung untuk menampilkan ide-ide cemerlang dalam format akademik dan bisnis yang aplikatif. Selain itu, pameran inovasi mahasiswa memamerkan berbagai produk kreatif dari berbagai sektor, yang menunjukkan potensi kewirausahaan generasi muda Unpam. Antusiasme peserta begitu luar biasa, ribuan mahasiswa dan dosen dari berbagai program studi di lingkungan Universitas Pamulang, bahkan dari instansi luar, turut hadir dan memberikan kontribusi dalam menyukseskan acara ini. Suasana semarak dan semangat kolaboratif terasa kuat selama 2 hari penuh. Diharapkan tahun depan kegiatan Epic selalu memberikan kejutan yang meriah bagi semua yang berpartisipasi. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Ratusan mahasiswa, dosen, serta jajaran pimpinan Universitas Pamulang berkumpul untuk mengikuti upacara bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Suasana hikmat dan penuh semangat nasionalisme terasa pada Jumat 2 Mei 2025 di Kampus 2 Universitas Pamulang.
Kehadiran tokoh-tokoh penting dalam lingkungan Yayasan Sasmita Jaya dan Universitas Pamulang menambah kehikmatan acara tersebut. Upacara dimulai tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ini berlangsung dengan lancar dan tertib. Bendera merah putih berkibar gagah diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang menggema di seluruh area kampus. Petugas upacara yang terdiri dari mahasiswa tampak menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menciptakan suasana yang khusyuk bagi seluruh peserta. Kehadiran perwakilan dari pengurus Yayasan Sasmita Jaya menyampaikan apresiasi atas semangat kebersamaan dan nasionalisme yang ditunjukkan oleh seluruh peserta upacara. Beliau juga menekankan pentingnya pendidikan dalam memajukan bangsa dan berharap agar semangat Hardiknas dapat terus membakar semangat belajar dan berkarya bagi seluruh mahasiswa. Pembina dalam upacara kali ini yaitu Dekan FKIP, Dr. Andes Ali Nurdin, MPD, turut memberikan sambutan yang inspiratif. Beliau menyampaikan rasa bangga atas partisipasi aktif seluruh elemen universitas dalam upacara peringatan Hardiknas ini. Rektor Universitas Pamulang Dr. Enur Zaman mengingatkan kembali akan pentingnya peran pendidikan tinggi dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter. Selain kedua tokoh penting tersebut, upacara bendera ini dihadiri oleh para wakil rektor, para dekan dari berbagai fakultas, para ketua program studi beserta jajarannya, serta para ketua lembaga di lingkungan Universitas Pamulang. Kehadiran para pimpinan ini menunjukkan soliditas dan komitmen seluruh elemen universitas dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan pendidikan. Dari Prodi Manajemen turut hadir Fauzia Septiani, SE, MM, Kepala Bagian Administrasi Prodi Manajemen, Iman Syatoto, SE, MM, Sekretaris Prodi Manajemen, dan Cornelia Dumaria Manik sebagai pembawa sekaligus pengibar bendera merah putih sebagai perwakilan dari dosen Prodi Manajemen Program Sarjana. Partisipasi aktif ratusan mahasiswa dari berbagai program studi semakin menambah semarak upacara bendera ini. Mereka tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara, menunjukkan rasa cinta tanah air dan semangat belajar yang tinggi. Momen ini menjadi wadah penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan mempererat tali persaudaraan di antara seluruh anggota keluarga besar Universitas Pamulang. Tio Sadeo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Administrasi Perkantoran D3 dan Akuntansi Perpajakan D4 menyelenggarakan Melanin Hero Goes to Campus, Colorism and Real Beauty. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Administrasi Perkantoran D3 dan Akuntansi Perpajakan D4 Universitas Pamulang menyelenggarakan Melanin Hero Goes to Campus, Colorism and Real Beauty. Kegiatan terselenggara pada 24 April 2025 berlokasi di ruang telekonferensi Gedung C lantai 11 Kampus 2 Universitas Pamulang. Kegiatan Melanin Hero Goes to Campus Colorism and Real Beauty merupakan sebuah momen epik yang penuh insight and self-love vibes. Mulai dari talk show interaktif, make-up tutorial, sampai personal color analysis membuat acara menjadi meriah dan menarik. Kegiatan memiliki sisi hiburan dan edukatif, membuat para peserta yang hadir menjadi sadar akan pentingnya merayakan keberagaman warna kulit dan definisi kecantikan yang real. Karena perjalanan mencintai diri sendiri itu selalu worth it. Laporan kegiatan dilakukan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Endang Ruhiyat, di mana Prodi Administrasi Perkantoran D3 dan Akuntansi Perpajakan D4 bernaung. Dilanjutkan oleh sambutan sekaligus pembuka kegiatan oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. Nur Zaman. Acara inti pada kegiatan ini adalah talk show yang menghadirkan narasumber dari berbagai sudut pandang mengenai arti dari sebuah kecantikan dan pejuang kecantikan. Nurtia sebagai TikTok seleb pejuang kulit sehat, Arti Ardi Winata sebagai image and color consultant, Dr. Maria Francisca atau Dr. Ika, edukator kesehatan kulit, Dr. Detektif sebagai edukator kosmetik aman. Setelah sesi talk show, terdapat edukasi terkait cara mencocokkan warna baju dengan kulit dan cara bermakeup yang pantas dengan warna kulit, serta bahan yang sesuai dengan kulit. Diharapkan edukasi terkait kepribadian ini dapat terus berlanjut ke berbagai instansi, agar definisi cantik bisa sesuai dengan moral manusia, bukan hanya sekedar definisi baku. Thanks banget, luar biasa hari ini acara Melanin Hero di Universitas Pamulang. Wow, sambutan dari para mahasiswa dan dosen, dekan, rektor sungguh membanggakan banget buat saya. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang baik ke depannya, terutama untuk kesehatan kulit ya, berbagi cerita untuk kepercayaan diri, meningkatkan kualitas SDM tentunya di Indonesia. Hai guys, ketemu lagi dengan Doktif, dokter detektif guys. Kali ini Doktif ada di Universitas Pamulang guys. Tahu nggak? Pada saat Doktif kesini, aduh, amazed banget deh guys. Gedungnya ini kayak gedung-gedung yang bayarnya kayaknya mehong gitu guys. Tapi tadi sempat Doktif ketemu dengan Bapak siapa tadi? Pak Rektor dengan Pak Nurjaman. Pak Rektor, Pak Nurjaman. Ternyata guys, kita kuliah di sini, ini nggak ada yang namanya uang gedung, percaya nggak kalian? Nggak ada guys uang gedung, bener nggak? Betul. Bener nggak? Betul. Nggak pakai gimmick-gimmick ya kita ya? Oh. Jadi nggak ada gimmick guys. Seperti biasa kan Doktif itu menyampaikan data dan fakta. Tio Sadewo dan Dava melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang menyelenggarakan talk show edukatif bertajuk Baper, Bincang Asik Penelitian Riset. Talk show terselenggara 2 sesi yang berlangsung pada Kamis 17 April 2025 dan Sabtu 19 April 2025 di Universitas Pamulang Kampus Pusat. Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk dukungan akademik bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhir dan penelitian ilmiah secara sistematis, menyenangkan, dan tanpa rasa galau. Talk show pertama berlangsung pada Kamis 17 April 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat di ruang 416 Kampus Unpam Pusat. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Dr. Holiawati yang memaparkan materi seputar penyusunan latar belakang dan landasan teori dalam penelitian. Diskusi mencakup cara mengidentifikasi masalah penelitian, mengembangkan argumen ilmiah, dan menyusun kerangka teori yang kuat. Moderator Nugroho Heri Pramono SE MSI turut menghidupkan suasana dengan gaya komunikasi yang dinamis dan mendorong partisipasi aktif dari peserta. Hari kedua dilanjutkan pada Sabtu 19 April 2025 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di ruang 218 Kampus Unpam Pusat. Sesi kedua mengupas secara mendalam topik mengenai metodologi penelitian, mulai dari pemilihan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, teknik pengambilan sampel, hingga strategi pengumpulan dan analisis data. Narasumber Yeni Cahyani, SE, MM, MAK, membagikan tips praktis dan pengalaman langsung
yang memudahkan mahasiswa memahami langkah-langkah teknis dalam menyusun metodologi. Acara ini dipandu oleh moderator Wiwit Irawati, SEMAK, yang turut memastikan diskusi berjalan dengan interaktif dan aplikatif. Melalui kegiatan baper ini, program studi S1 Akuntansi Unpam terus meneguhkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan akademik yang suportif, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa sejalan dengan semangat kampus merdeka. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang melakukan peresmian Automatic Book Return Machine. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus.
Universitas Pamulang baru saja meresmikan sebuah alat baru bernama Automatic Book Return Machine, sebuah alat untuk sistem pengembalian buku otomatis yang dirancang khusus untuk mempermudah proses pengembalian buku di perpustakaan tanpa perlu interaksi langsung dengan petugas. Peresmian dilakukan pada Sabtu 3 Mei 2025 di Perpustakaan Lantai 10 Gedung C, Kampus 2 Universitas Pamulang. Sistem ini memanfaatkan kombinasi teknologi radio, frequency identification, RFID, sensor, dan aktuator untuk memastikan proses pengembalian berlangsung cepat, akurat, serta terintegrasi dengan sistem database perpustakaan. Peresmian disaksikan oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto, dan jajaran rektorat dari Wakil Rektor 1, 2, 3, dan Dekan Fakultas Teknik, Ketua LPPM, serta masih banyak lagi jajaran yang hadir. Alat tersebut adalah Project World Student Collaboration, program studi teknik elektro dan teknik informatika. Beberapa keunggulan dari alat tersebut diantaranya mengurangi antrian dan waktu tunggu pengembalian buku, meminimalkan kesalahan input manual, meningkatkan keamanan dan akurasi data peminjaman, memudahkan integrasi dan sistem informasi perpustakaan yang sudah ada. Terdapat 5 mahasiswa yang berpartisipasi dalam proyek tersebut, 3 dari Prodi Teknik Elektro yang bernama Febri Rahmansyah, Muhammad Syahril, dan Keno Firwanda, lalu dari Prodi Teknik Informatika, Salma Falah, dan Eko Budiarto. Tentunya kelima mahasiswa tersebut dibimbing oleh dosen berpengalaman dari program studinya masing-masing. Dosen pembimbing teknik elektro seperti Luki Utomo, STMT, Insinyur Arifin Trianto, STMT, dosen pembimbing teknik informatika seperti Lisda Fitriana Masito, SPD, MPD, Joko Rianto, Eskom, Mkom. Kolaborasi ini tercipta dari sebuah masalah dan berhasil mencapai solusi dengan menggunakan teknologi yang tepat. Diharapkan ke depannya mahasiswa Universitas Pamulang dapat terus melahirkan inovasi terbaiknya. Tio Sadewo dan Maricuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang bekerja sama dengan Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terselenggara pada Minggu 4 Mei 2025 di Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rempoa dan dihadiri oleh perwakilan LPM, pelaku UMKM, serta ibu-ibu rumah tangga yang memiliki semangat tinggi untuk mengembangkan kapasitas kewirausahaan. Acara diawali dengan sambutan dari Darul Fahmi, SEMM, selaku perwakilan tim PKM Universitas Pamulang yang menyampaikan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberdayakan masyarakat. Kegiatan ini menjadi lebih istimewa karena menghadirkan narasumber Wardokhi SEMM MAK yang menyampaikan materi bertema penguatan karakter wirausaha dan pentingnya pencatatan keuangan sederhana dalam usaha kecil. Diskusi dipandu oleh Erliana SE MAK yang mampu menciptakan suasana dinamis dan interaktif. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi, terutama saat sesi tanya jawab dan kuis berhadiah yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan partisipasi aktif. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari pihak LPM Kelurahan Rempoa yang berharap sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dapat terus berlanjut dalam membentuk pendampingan dan pelatihan lanjutan. Melalui kegiatan ini, Universitas Pamulang kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud nyata kontribusi akademisi untuk kemajuan bangsa. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai Universitas Pamulang dan Universitas Dian Nusantara berkolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Rempoa tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Olivia Claresta mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.